Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator dan pemateri. Pertanyaan saya begini, Kak. Bisa bicara santai? Tidak bisa. Bisa aja bicara kotor. Baik. Ya, bahaya. Silakan. Iya, Kak. Begini, misalnya kita menjual suatu barang. Terus barangnya kita itu dilirik oleh orang lain. Terus kan dia Kak pakai dua produk, tapi dia bandingkan produk yang A dan produk yang saya jual misalnya toh. Ya. Terus bagaimana Kak cara membangkitkan kepercayaan konsumen bahwa produk saya lebih bagus dari produk yang dia beli sebelumnya? Nah, oke. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, ini biasa terjadi di dunia ini ya, di dunia jual beli. Selalu dibandingkan ini lebih bagus daripada ini lebih bagus daripada itu. Nah, biasanya kalau saya pribadi saya sudah menyusun skrip. Ini biasanya terjadi kalau di WA ya. Kalau di sosial media tidak usah. Jadi begini, media sosial itu tempatnya kita personal branding. Tempatnya kita memperbanyak orang, bikin baper orang, bikin kepo orang gitu. Biarkan nanti dia masuk ke WA kita, nanti di WA kita biasanya apa bedanya sama ini, apa bedanya sama itu. Nah, siapkanlah skripnya. Di situ kita punya skill marketing tak gitu. Masa saya mau jual produk ke orang, kita sendiri tidak yakin dan tidak bisa membedakan yang mana bagus, yang mana tidak gitu. Bagaimana orang mau percaya gitu. Ya jadi kita yakinkan dulu diri kita, memang ini produk bagus dan ini kalau dia bandingkan lebih bagus, ya udah. Kalau menurut kita bagus, itu semua tergantung dari selera aja Kak. Tapi kalau dari saya Kak, saya sudah pakai ini ya gitu caranya. Jadi buatkan skrip yang menjawab hal itu. Itu biasa terjadi seperti itu. Jadi dan enggak usah dipaksa juga orang. Misalnya benar bagus daripada ini, anumu tidak bagus. Oh iya, alhamdulillah, terima kasih Kak. Kalau begitu nanti mudah-mudahan cocok, kapan-kapan cocok lagi ya. Karena ada juga orang yang menyerang seperti itu. Tapi kalau sepanjang orang mau membandingkan dua produk tertentu ya, kemudian produk itu sebenarnya dalam otaknya itu dia sedang cari-cari informasi kan, dia kan nanya apa bedanya sama ini, karena saya pernah rasakan seperti itu. Apa bedanya sama minyak ini? Oh, kalau minyak ini begini Kak, kalau minyaknya saya ini. Asal jangan menjelek-jelekkan kompetitor, itu dilarang. Jangan sekali-sekali menjelek-jelekkan kompetitor, karena itu tidak etis. Jangan pakai beli di sana, tidak bagus ke ownernya. Suka pergi-pergi di Makassar. Itu apa hubungan atau mau atau bagus kita ownernya, begini. Jangan. Kita sampaikan kelebihannya juga produk kita gitu. Kalau misalnya kalau ditanya, apalagi kalau misalnya begini, sama aja ini, iya sama jika sama aja lotion. Kalau lotionnya kita itu kebetulan alhamdulillah ini sudah ada BPOM-nya. Kemudian rata-rata semua yang sudah beli sama kami ada hasilnya, dia dapat dalam 1 minggu sudah ada hasilnya. Kalau kita cocok dengan produk kita, beli sama Kika. Tapi kalau kita lebih cocok dengan produk yang di sebelah, misalnya sebegitu saja. Nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu terlalu baper ya. Karena baper itu ujung-ujungnya bikin sakit hati ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu jangan terlalu mau sekali closing sampai menjelek-jelekkan produknya orang gitu. Saya punya prinsip rezeki itu Allah yang atur. Biar kita jungkir balik promo kiri kanan, tapi kalau belum rezeki kita itu belum bisa ke kita. Jadi tugasku saya adalah memperbesar saja bagaimana caraku promosi. Saya perbesar lagi usahaku promosi. Biarkan nanti orang yang beli kita, karena saya punya prinsip itu, pembeli itu adalah jodoh. Rezeki itu kan misteri kan. Kalau dia memang beli produk saya karena dia suka dengan produk saya, berarti dia sudah jodoh saya seperti itu. Tapi bukan berarti juga jangan update status, kutungguin saja deh, ada nanti itu. Enggak juga begitu. Enggak boleh juga begitu. Tetap namanya ikhtiar. Ya, analoginya sama begini. Anda pemancing, ceritanya ini kita pakai pukat. Tahu pukat, Ibu Ilmi? Pukat ikan.
jaring. Iya Kak. Tahu toh? Nah, kita Iya. jaring ikan. Nah, kita jaring ikan. Biasanya kalau ketika menjaring ikan, ada itu ikan yang tidak tersangkut. Ada ikan yang tersangkut. Ikan yang tidak tersangkut berarti diameternya jaring kita lebih besar daripada ikannya. Artinya apa? Dia tidak cocok dengan kita. Tapi yang ikan tersangkut adalah ikan yang cocok dengan kita. Nah, begitu logikanya, analoginya ya. Jadi kurangi baper, perbanyak bersyukur ya, jangan insecure, selalu bersyukur. Kemudian terjawab. Semangat, Ki. Saya ingin bertanya, kan misalnya di marketplace itu kayak misalnya Shopee ya, ada sekarang trik kayak kayak men atau bisa diatur berapa yang laku begitu ya. Misalnya baru seminggu menjual tapi bisa lakukan misalnya ada laku sekitar 100 pieces. Nah, katanya itu dia pakai trik hack apa begitu namanya. Menurut kakak pemateri itu efektif tidak dipakai untuk jualan di marketplace? Ya, itu namanya kita lagi apa istilahnya seolah-olah toko tak banyak begitu yang beli ya, begitu ya. Ya, jadi pakai hack komen sama ini Ya. yang belinya. Yang review begitu. Kalau saya pribadi berbisnis Ki, berdagang Ki dengan baik-baik, biar berkah Ki usaha tak. Ya. Saya pernah ya. Jadi tapi saya enggak bilang itu enggak boleh ya. Saya pernah menggunakan Shopee tapi saya enggak optimasi itu Shopee-nya. Saya pakai Facebook Ads. Di Facebook Ads banyak orang mau COD. Kebetulan saya enggak ada layanan COD. Yang ada layanan COD-nya Shopee. Maka saya ambil data-datanya orang yang di Facebook, terus saya minta adminku, tolong admin bikin Ki akun Shopee banyak-banyak. Jadi ada dulu dia beli 30 kartu perdana Shopee. Bikin terus orderkan Ki. Ini secara teknis sepertinya kalau orang lihat, enggak bagus begini. Kenapa dia bikin ini? Tapi sebenarnya secara aslinya ya, yang saya lakukan adalah ada pelanggannya memang. Cuman saya bantu orang yang di Facebook ini supaya dia bisa order di Shopee dan COD dan menggunakan COD di Shopee. Kalau itu boleh. Karena saya lagi membantu ada pelanggannya. Ada orangnya real. Nah, gara-gara itu saya pernah jadi top seller. Ya, saya dapat star seller dalam 1 bulan karena saya pakai itu. Ada banyak yang bilang enggak boleh begitu. Kalau yang enggak boleh itu kalau kita fiktif. Orderannya fiktif itu enggak boleh. Sama dengan tadi kita bilang ini saya supaya naik, saya punya Shopee ini naik dan sebagainya, saya mau pakai ini. Jangan. Kalau itu niat tak begitu, itu memang dapat orderan, memang orang akan ini, tapi tidak berkah. Kalau namanya rezeki tidak berkah itu sebentar sekali gitu uang tak, sebentar sekali singgahnya. Jadi berbisnis cari yang halalnya, cari yang berkahnya. Ada juga pernah bertanya sama saya, saya itu sakit hati dengan seller yang lain yang kasih turun harganya. Ada biasa begitu kan? Dia perang harga, dia kasih turun harganya. Harganya sudah ditetapkan, dia kasih turun. Saya bilang begini, jangan kita mau jangan kita mau bandingkan diri kita sama dia. Karena diri kita ini mencari rezeki yang halal, sementara dia tidak mencari yang halal. Jadi kalau kita bapernya sama dia, salah alamat. Biarkanlah dia menurunkan harga dan biarkanlah dia mendapatkan orderan sebanyak itu. Kita fokus saja belajar, berbisnis, mencari strategi-strategi yang lain, dan insya Allah kita juga bisa berkah dan banyak juga yang kita dapat gitu. Jadi itu ya, kalau saya pribadi untuk hanya mau kejar review-reviewnya enggak usah. Tapi kita bisa menggunakan strategi marketing misalnya yang review paling jujur di Shopee saya kasih giveaway. Nah, itu boleh. Atau misalnya, Kak, misalnya kalau sudah order toh, kita chat lagi yang di Shopee, Kak, saya kasih diskon 50% atau 30% untuk pembelian berikutnya. Yang penting Kakak review produk saya di Shopee misalnya. Itu juga boleh, enggak masalah. Yang betul-betul ada pembelinya.
Tapi kalau misalnya minta bot-bot toh, minta ini hack apa kayak yang semacamnya, tolong dikasih komen misalnya itu. Menurut saya itu sudah langkah yang sudah tidak inilah, tidak kurang inilah, kurang beretika. Gitu. Gimana? Saudara Eda. Ya, kita bertanya, kita ini yang di kolom chat dulu, Dik. Siap, Kak. Kolom di chat itu ada di sini. Bagaimana meyakinkan tim kita sendiri, reseller, yang misalnya dia tiap hari posting dan branding diri, tapi tidak ada yang pesan. Sudah posting di sosmed tapi tidak beli. Oh ya, jadi sudah diajarkan untuk membranding. Terus dia tiap hari posting, tapi tidak tak kunjung ada orderan dan closing. Nah, adakah yang salah dari situ? Apakah ada yang salah gitu? Gimana dong? Apakah saya harus lari dari kenyataan ini gitu, meninggalkan semua ini? Ya, jawabannya tidaklah. Bilang saja begini, akan indah pada waktunya. Karena begini, kalau kita berhasil bangun personal branding, ya memang lama. Tapi kalau sudah ketemu, sudah bangun personal branding tak, itu saya kasih tahu Ki, saya pakai jam saja. Saya pakai jam saja, live misalnya pakai jamnya begini, ada yang komen, di mana Ki beli, spill dulu di mana tempatnya, beli kali sama kita. Itu kalau orang sudah personal branding yang bagus. Makanya mau pilih mana? Mau pilih cepat dapat orderan atau mau pilih banyak orderan tapi kita menjadi orang yang punya personal branding yang bagus. Karena kalau cuma mau jualan gampang sekali. Anda tinggal apa namanya? Tag orang, hajar las kiri kanan. Tapi sudah begitu saja. Orang satu kali orang lari, orang sudah beli lari gitu. Tapi kalau kita bangun personal branding kita dengan bagus, posting tiap hari, bikin kepo writing terus, sabar terus. Nah, makanya begini. Tipsnya begini ya. Ini boleh dicatat. Ketika kita pakai cover selling, ketika kita menggunakan teknik cover selling, lupakanlah Anda ingin banyak yang komen. Jadi lupakan itu semua niat-niat begitu. Karena biasanya kalau kita terlalu ngarep, biasanya gagal. Tapi kalau kondisi hati kita netral, biasa saja, nothing tulus, tidak ada beban. Ini kan terbebani toh. Dia branding diri karena ada bebannya. Kayaknya kalau saya branding, nanti saya akan jadi orang kaya raya. Nanti saya jadi terlalu tinggi sekali ekspektasinya. Akhirnya 1 minggu kemudian tidak ada perubahan apa-apa, kecewa sendiri. Begitu. Jadi niatkan kita bangun personal branding, kita sedang berproses. Kita sedang membangun diri kita lagi memperkenalkan ke orang bahwa saya ini mau jadi teman tak. Saya akan bantu Ki. Saya ini punya produk, saya bantu Ki jadi tambah cantik misalnya. Saya bantu Ki yang kulitnya hitam jadi cerah misalnya. Kulitnya gelap jadi berawan misalnya. Hujan kapan. Pokoknya begitu-begitu deh. Gitu ya. Jadi proses branding itu enggak bisa cepat. Apalagi kalau setiap hari posting, 1 minggu kemudian, kapan ada orang like kayak ini, kapan ini? Itu tanda-tanda Anda sedang kondisi hatinya lagi ngarep. Jadi niatkan Ki, ini pun lagi belajar ini tadi 4 jurus tadi itu, niatkan Ki itu praktek untuk berproses. Untuk apa istilahnya? Untuk mempersiapkan diri. Gitu ya. Jadi silakan sampaikan. Memang kita butuh uang, ya. Kita butuh uang. Namanya jualan butuh closing. Sabar saja. Ada aja nanti waktunya itu. Fokus saja. Jadi branding diri, posting yang cover selling itu proses dalam rangka untuk menjemput rezeki kita. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Zoom user namanya nih ya. Oke.